Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ernawati Wulansari, NIM 190205180180. Saya sendiri Sinta Lestari Siswanto, NIM 1902052201, Ferdian Arga Kusuma, DN, NIM 1902052205, Yosi Putri Pradana, NIM 1902052208. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul analisis kelengkapan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik adalah setiap catatan, pernyataan, maupun interpretasi yang dibuat oleh dokter atau petugas kesehatan lain dalam rangka mendiagnosis dan penanganan pasien yang dimasukkan dan disimpan dalam bentuk penyimpanan elektronik atau digital melalui sistem komputer secara khusus dirancang untuk mempermudah kinerja dari petugas medis. Manfaat rekam medis elektronik yang pertama, memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi, membuat penyimpanan data lebih ringkas, bisa dikaitkan dengan informasi di luar rumah sakit. Data dapat ditampilkan dengan cepat sesuai kebutuhan, memudahkan dalam membuat laporan, kualitas data dan standar dapat dikendalikan, dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak pendukung keputusan. Kelebihan rekam medis elektronik yang pertama, akses mudah dan cepat. 2. Perubahan data, meninggalkan jejak elektronik. 3. Meningkatkan kepuasan pasien. 4. Akurasi pendokumentasian lebih baik. 5. Penelusuran informasi medis lebih cepat dan tepat. 6. Sistem terintegrasi interdepartemen dalam rumah sakit bahkan dengan luar rumah sakit. 7. Penyimpanan yang ringkas dan tidak memerlukan ruangan khusus. 8. Meningkatkan keamanan pasien atau patient safety. Kekurangan rekam medis elektronik. 1. Resiko malware dan error. 2. Dapat terjadi kesalahan dalam proses input atau edit data. 3. Dapat diretas. 4. Biaya yang mahal untuk mengembangkan dan merawat sistem agar tetap baik. 5. Sangat bergantung pada ketersediaan sumber tenaga listrik. Analisis kasus. Analisis rekam medis elektronik rawat jalan di Semen Padang Hospital dengan metode EUGS and User Computing Satisfaction. Terdapat beberapa metode dalam menganalisis sistem RME. Salah satunya adalah metode EUGS and User Computing Satisfaction. Pedoman evaluasi sistem yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah dari 5 komponen olahan hasil wawancara sebagai berikut. 1. Dimensi konten. Mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari isi suatu sistem. Saat awal penggunaan, petugas mengalami kesulitan. Setelah belajar menggunakan sistem, petugas sangat menerima dan merasa puas dengan adanya rekam medis elektronik yang memberikan kemudahan dalam penarikan dan pengolahan data, serta kebutuhan data sudah terstruktur dan sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Tetapi, dari struktur data, masih ada kekurangan yaitu struktur data untuk tanda tangan. Dari segi pengguna user salah satunya dokter, ditemukan permasalahan yaitu tidak terisinya diagnosa pasien. Permasalahan yang ditemukan dari tampilan RME yaitu kurang spesifiknya pemilihan kode. 2. Dimensi akurasi. Mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data. Sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Semua informan yang untuk keakuratan datanya sudah akurat hampir 90%.
data sudah bisa terminimalisir. Namun, ada beberapa kesalahan pada saat proses penarikan data yang jumlah datanya ribuan. Dimensi ease of user mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari kemudahan pengguna user data suatu sistem. Petugas sudah paham dan merasakan adanya kemudahan dalam menggunakan aplikasi rekam medis elektronik. Kendala dalam RMI tersebut seperti pada servernya dan koneksi internet, sehingga ada penumpukan riwayat pemeriksaan pasien menjadi banyak yang menyebabkan performance RMA menjadi lebih lambat. 4. Dimensi format. Format masing-masing item sesuai dengan kebutuhan petugas dan memudahkan pekerjaan petugas. Sistem menyediakan laporan yang lengkap mulai dari laporan harian, mingguan, bulanan, periode, dan tahunan yang sesuai dengan standar Dinas Kesehatan. Format sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, juga sudah sesuai modelnya yang diinginkan, serta dapat dipahami juga oleh petugas IT di rumah sakit tersebut. 5. Dimensi timelines. Ketepatan waktu. Suatu sistem penerapan rekam medis elektronik yang perubahannya terjadi dalam sistem manual ke sistem elektronik dapat mempermudah pekerjaan petugas. Rekam medis elektronik sangat membantu petugas dalam pekerjaannya dari efisiensi waktu dan petugas bisa bekerja dengan optimal. Namun satu informan menyatakan bahwa sistem rekam medis elektroniknya sering loading lama dari servernya ataupun koneksi internetnya yang menghambat petugas dalam penginputan data pasien. Analisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik menggunakan DOHU IT di RSUD Dr. H. Abdul Mulek, Lampung. RME sangat penting bagi manajemen untuk mengelola masalah kesehatan karena menyediakan integritas dan akurasi. Juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan di rumah sakit. Administrasi rekam medis yang dimaksud adalah sistem registrasi pasien di pendaftaran, manajemen berkas rekam medis, coding, diagnosa, monitoring pengembalian rekam medis, laporan harian, laporan indeks, dan laporan SPRS, sumber daya manusia yang terlibat dengan langsung dalam penerapan rekam medis elektronik yaitu dokter, perawat, rekam medis, tenaga teknisi TI, dan pengambil keputusan. 1. Tingkat pendidikan sumber daya manusia di RSUD Dr. H. Abdul Mulek. Sebagian besar 45,16% pengguna berpendidikan S1 sederajat. Namun sumber daya manusia yang memiliki kemampuan spesifik di bidang teknologi informasi belum mencukupi untuk mengelola seluruh proses pengolahan data dan maintenance infrastruktur teknologi informasi secara mandiri. Di instalasi EDPTI yang bertanggung jawab atas pengelolaan data elektronik dan teknologi informasi hanya 2 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang teknologi informasi, yaitu 1 orang kepala instalasi yang berpendidikan S2 di bidang informatika kesehatan dan 1 orang sarjana ilmu komputer. 2. Staf klinik dan informasi di Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Muluk saat ini memiliki 4 rekam medis terampil. Jumlah ini masih cukup jauh di bawah formasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Disebutkan di pasal tersebut yakni rumah sakit tipe B sendiri harus memiliki 45 orang perekam medis yang terampil dan 10 orang perekam medis ahli.
Yang ketiga, keterampilan mengoperasikan komputer. Di Rumah Sakit RSUD Haji Muluk ini sendiri, hasil analisanya diketahui hanya sebagian kecil, kurang lebih 6,45% dari informan yang mengaku tidak dapat mengoperasionalkan komputer itu. Yang keempat, pengetahuan tentang rekam medis elektronik sebagian besar, sekitar 54,84%, informan belum mengetahui apa dan bagaimana RME atau rekam medis elektronik. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai rekam medis elektronik tersebut. Apa saja manfaat dan seberapa besar efisiensi dari rekam medis elektronik tersebut yang dapat diperoleh saat menerapkan rekam medis elektronik. Yang kelima, infrastruktur teknologi. Komponen fisik yang harus disiapkan diantaranya server, laptop atau netbook, dan personal komputer sendiri atau PC. Ya, dial-up modems, wireless, hardware printer, scanner, mesin fax, kabel modem, terus ada digital subscribe, line, dan kamera digital sesuai kebutuhan juga. Komponen teknis yang harus disiapkan diantaranya adalah software, jaringan, interface, backup, dan cadangan power supply. Software yang umumnya digunakan adalah software antivirus, enkripsi, manajemen, dan Microsoft Office atau sejenisnya. Yang keenam, ada anggaran. Anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan teknis diperoleh dari pendapatan rumah sakit yang diproses melalui aplikasi SIMRS sebesar 3,33%. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan sistem rekam medis elektronik, petugas sangat menerima dan merasa puas karena sudah memberikan kemudahan dalam segi penarikan dan pengolahan data, dari segi kebutuhan data terstruktur dan sudah memenuhi kebutuhan. Selain itu, rekam medis elektronik juga membuat pekerjaan para petugas lebih optimal karena lebih efisien waktu. Dimensi akurasi, semua informan untuk keakuratan datanya sudah cukup akurat, hampir 90% data sudah bisa terminimalisir. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.